Hai sahabat kompas.com, kembali lagi di program Sehat Yuk. Tahukah kamu bahwa kulit kita merupakan rumah bagi triliunan bakteri, jamur, hingga virus yang disebut juga dengan mikrobioma. Walau tidak terlihat oleh mata, tetapi mikrobioma ini punya peran besar loh dalam kesehatan, imunitas, termasuk kecantikan. Jika mikrobioma di kulit terganggu, efeknya mulai dari jerawat, iritasi, hingga kulit yang tampak kering. Untuk mengetahui profil dan juga keseimbangan mikrobioma di kulit, kita dapat melakukan microbiome scan. Nah, sekarang saya sudah ada di Nusantik, sebuah skin lab yang berlokasi di Jakarta Selatan. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang biotech entrepreneur yaitu Charlini Eriza Putri yang juga founder dari Nusantik. Oh ya, hari ini saya juga akan melakukan biome scan loh untuk mengetahui profil kulit saya. Penasaran seperti apa? Tonton terus di program Sehat Yuk. Hai sahabat kompas.com, sekarang saya sudah bersama dengan Charlini Eriza Putri, seorang biotech entrepreneur dan juga founder dari Nusantik. Halo Kak Charlini, apa kabar? Baik Kak, kabar baik. Gimana Kakak? Baik, makasih ya sudah menerima kompas.com nih di Nusantik. Kan Nusantik ini disebut sebagai pionir ya dalam hal pemeriksaan mikrobioma kulit ya. Yap. Nah sebenarnya mikrobioma itu apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak secara sederhananya gitu? Iya, jadi secara sederhananya Kak, kayak mikrobioma itu adalah kumpulan dari bakteri, virus, jamur, dan juga archaea yang ada di mana-mana sebenarnya. Jadi kayak di badan kita itu juga tiap orang punya profil microbioma sendiri. Nah, yang paling menarik itu adalah sebenarnya yang ada di kulit. Jadi setiap orang itu punya komposisi bakteri, virus, dan jamur yang beda-beda di kulitnya. Dan itu juga mempengaruhi kesehatan kulitnya gitu. Oke, nah itu kan nggak kelihatan ya sama mata kita dan itu bisa kita ngeceknya itu pakai biome scan. Iya, nah, betul. Itu tes apa tuh Kak? Iya, jadi biome scan itu sebenarnya dia swab test. Samalah seperti yang COVID ini, tapi nggak sakit Kak, karena bukan dicolok di hidung, tapi benar-benar diusap di pipi, ya, okay. Kemudian diusap di jidat juga, kemudian dari situ nanti diekstraksi, nanti diproses pakai PCR dan juga sequencing, sehingga kita tahu kayak oh di kulit kita ini banyakkan bakteri atau jamur sih, terus implikasinya apa, artinya jerawatnya kenapa, dan kita harus pakai produk perawatan kulit yang mana. Tepat gitu. Kita misalnya ngerasa kulit kita normal-normal aja nih, baik-baik aja nih, nggak ada jerawat, itu perlu nggak tetap cek untuk mengetahui profil mikrobioma? Perlu Kak, perlu. At least selama seumur hidup tuh harus, at least sekali aja kita tuh harus tahu kayak profil kulit kita itu gimana. Kenapa kita harus tahu? Karena dengan adanya perubahan lingkungan, kayak perubahan diet, perubahan iklim, itu namanya profil bakteri dan jamur yang ada di kulit kita itu bisa geser. Dan kalau geser, kita tuh harus mengganti produk perawatan kulit kita juga. Misalnya contoh ya, contoh nih dengan adanya polusi tinggi, terus ada perubahan diet, kulit kita yang tadinya majority bakteri itu bisa tiba-tiba geser jadi banyakan jamur. Nah, banyakan jamur gini kalau kita nggak tahu, terus kita tetap pakai skincare yang minyak-minyakan banget lah, misalnya yang creamy dan segala macam gitu, ntar tuh tiba-tiba bisa beruntusan. Kayak gitu, karena komposisi jamurnya oh ternyata makin lama makin naik tapi kita nggak tahu gitu. Untuk memilih skincare yang tepat itu nggak cuman hanya ini kulit kita kering atau berminyak, nggak hanya itu aja ya. Hanya itu. Ternyata kompleks gitu ya. Betul, itu kompleks banget. Misalnya ya kayak orang ada yang kulitnya itu banyak banget jamurnya. Terus dia pakai misalnya facial oil dan segala macam kayak gitu. Terus dia jadi beruntusan, terus dia jadi gatal-gatal. Itu kan terus dikasih antibiotik segala macam juga nggak bisa gitu kan ya, karena antibiotik bunuh bakteri gitu kan, nah jamurnya nggak di treatment gitu. Makanya untuk kita tahu banyakan bakteri atau jamur itu kayak penting banget, kalau enggak kasihan Kak, maksudnya kayak kulit kita kan bukan buat coba-coba ya, jadi better kita ngerti sih. Jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba sih. Nah kalau misalnya nih aku pengen melakukan microbiome scan ini, tahapannya apa aja tuh Kak? Iya, jadi tahapannya itu yang pertama itu adalah daftar online dulu di nusantik.com, karena supaya menghindari antrean dan segala macam biar experience-nya enak juga ya. Kemudian kita harus datang tapi dalam kondisi bare face, artinya jangan pakai skincare, jangan pakai make up, dan jangan pakai sunscreen juga.
supaya kita benar-benar tahu kayak secara alami tuh kulit kita natural state-nya tuh gimana, seperti itu. 3 jam sebelum tes ya? Sejam sih. Oh, sejam aja, sejam sebelum tes, nggak boleh pakai apa-apa di kulit ya. Kulit, oke. Terus abis itu, abis cek kulit, nanti apa lagi tuh Kak? Nanti pas datang itu bakal diinterview. Itu nanti bakal diinterview, pertanyaannya tuh banyak banget terhadap hal-hal yang mempengaruhi microbiome. Misalnya kayak dietnya gimana, kemudian nanti terakhir makan antibiotik tuh kapan. Dan di situ juga nanti bisa secara interaktif kita tanya-tanya sama tim dari Nusantics, kayak tanya apa sih hubungannya misalnya makan bervariasi dengan microbiome, misalnya seperti itu. Nah, setelah diinterview nanti kulitnya itu akan diusap pakai swab di area jidat dan juga di area pipi. Nah, setelah itu akan masuk ke laboratorium satunya, di mana skin kita itu bakal dianalisis dengan presisi menggunakan alat-alat tuh yang benar-benar kualitas riset, jadi bukan yang portable gitu, bukan, kualitas riset. Di situ kita bakal tahu kulit kita itu kadar sebumnya berapa, berminyak beneran atau perasaan gitu kan. Terus kayak hidrasinya gimana, glowsiness-nya gimana, kayak perasaan nggak glowing atau ternyata glowing, itu nanti jadi ketahuan ya di situ. Kayak pH-nya gimana, abis itu eritema atau inflamasinya gimana, melanin kulitnya itu bagaimana, kemudian juga kondisi pori-pori dan segala macam gitu juga jadi komplit semuanya nanti bakal dicek di situ. Nah, dari hasil skin analysis itu nanti akan keluar rekomendasi ya? Betul. Jadi nanti setelah menyelesaikan interview, terusnya diusap pakai swab, dan juga yang ketiga itu adalah masuk ke laboratorium skin analyzer. Nanti dalam kurun waktu kurang dari seminggu kita bakal dapat laporan. Nah, di laporan itu nanti jelas kulit kita itu masuk kategori yang mana dan bagaimana cara merawatnya. Jadi Nusantics ini kan punya data skin microbiome terbesar di Asia sih sebenarnya. Oh ya? Karena kita udah riset sejak 2019. Nah, hasilnya adalah ternyata profil Jabodetabek aja tipe kulitnya tuh ada 72 Kak. Jadi bukan 4 yang berminyak kering. Kombinasi gitu ya? Dan jerawat enggak. Tapi ada 72. Nah, nanti di report itu kita bakal tahu kita tuh di nomor berapa dari 72 itu sih, dan artinya apa gitu. Atau yang harus dihindari juga mungkin ya? Yap, masuk juga. Misalnya ada kulit-kulit tertentu mungkin yang nggak boleh pakai retinol, atau nggak boleh pakai terlalu asam gitu ya? Betul. Misalnya kayak eksfoliasi deh. Kayak ada yang perlu banget nih pakai eksfoliasi. Ada yang kalau pakai eksfoliasi tambah parah. Nah, itu nanti ada di situ. Wah, menarik banget nih. Jadi selama ini kita memang ikut-ikutan kan, terutama kalau dalam memilih apa yang lagi tren, itu yang kita pilih kan? Betul. Nah, kalau konsep mikrobioma dan kecantikan ini kan sepertinya kayak baru mulai terdengar nih dalam beberapa waktu terakhir. Ini sebenarnya memang hal yang baru atau sudah lama sebenarnya Kak? Sebenarnya ini udah lama. Cuman jadi gini, kayak kalau definisi skin barrier orang udah pada tahu dong ya. Kayak kalau skin barrier-nya rusak kayak gitu ya udah kulitnya rusak. Nah, skin barrier ini apa sih? Skin barrier itu kan sebenarnya, jadi ini agak jorok ya, tapi ini scientific. Jadi kayak setiap harinya itu, setiap detik kulit kita ngeluarin keringat dan ngeluarin minyak. Keringat dan minyak itu menjadi media hidup untuk para bakteri, virus, jamur yang ada di kulit kita. Nah, bakteri, virus, jamur atau microbiome ini dia itu adalah tentaranya skin barrier kita. Jadi tanpa mereka skin barrier kita tuh nggak ada. Nah, kalau dulu ya, sebelum ada teknologi genomic sequencing, orang tahu ada bakteri baik, ada jamur baik, tapi nggak tahu detailnya gimana. Kemudian kan teknologi berkembang nih, setelah alatnya berkembang, kita jadinya tahu nih, oh kita bisa sequencing, akhirnya kita paham. Ternyata microbiome kulit normal itu begini loh. Ini loh yang harus dijaga dan segala macam gitu. Makanya sekarang kalau kita lihat kayak 3 tahun ke belakang, tren skin microbiome itu konsisten naik terus. Karena itu bukan tren sih, itu movement. Itu adalah sesuatu yang emang bakal selamanya ada di situ. Karena kalau dulu kita punya pemahaman namanya kulit muka kita kayak kulit sofa ya, steril, harus diusap-usap terus supaya bersih. Sekarang kita benar-benar sadar kalau kulit kita itu hidup. Dan di situ ada kehidupannya microbiome itu, makanya harus dijaga gitu Kak. Makanya makin lama makin rame. Jadi memang karena perkembangan teknologi juga sekarang industri kecantikan juga mulai memperhatikan si mikrobioma ini ya? Betul. Karena apa gunanya kalau misalnya saya mau kulitnya lebih cerah atau mau ngilangin jerawat, tapi bakteri, jamur yang baik yang ada di kulit dihabisin gitu. Akhirnya skin barrier-nya rusak juga kok, akhirnya nggak kemana-mana. Betul. Konsep bakteri baik dan bakteri jahat selama ini kita kenal di usus ya? Betul, tapi sebenarnya di mana-mana. Di kulit juga
Ada ya. Termasuk di rambut juga ya? Oh iya, di kulit kepala. Di kulit kepala gitu. Kak Shelin, kalau misalnya kita menggunakan skincare atau tadi kan disebutkan juga ada polusi, ada makanan, itu mempengaruhi mikrobioma kulit kita. Betul. Itu bisa dalam arti positif dan negatif dong ya? Betul banget. Boleh dijelasin nggak Kak? Iya, jadi gini, kayak mau di masyarakat, mau di kulit ya, Bhinneka Tunggal Ika itu penting banget. Artinya tuh benar-benar kayak diversity itu penting banget. Diversity itu penting banget. Jadi ada yang namanya gut skin axis, alias hubungan jalan tol antara bakteri usus dan juga bakteri kulit. Nah, jadi di bakteri usus itu kalau kita makannya itu bervariasi macam-macam, kayak asinan, rujak, pecel, gado-gado, macam-macam gitu kan. Itu bakteri yang ada di usus kita tuh juga bervariasi. Nah, makin bervariasi bakterinya, imunitas kita itu lebih resilient, lebih dia tahan terhadap infeksi patogen dan segala macam. Kulit kita juga cenderung jadi lebih bagus immunity-nya, jadi lebih sehat. Nah, tapi kalau misalnya dietnya itu tiap hari cuma nasi, ayam goreng tepung gitu kan ya, ditambah saus tomat, mie instan dan yang lain-lain, misalnya itu cuma beberapa jenis dan itu udah proses semuanya, maka artinya bakteri yang hidup di usus kita adalah bakteri yang bisa memproses makanan instan aja. Terus jadi nggak balance kan, karena nggak balance immunity-nya jadi terganggu. Nah, karena immunity-nya terganggu ya udah itu akan mempengaruhi kulit kita juga. Kalau treatment kulit di klinik tuh sebenarnya aman nggak sih untuk mikrobioma kulit kita? Susah jawab aman atau enggak. Jawaban yang pasti itu adalah apakah menggeser atau enggak menggeser, pasti. Pasti menggeser. Misalnya kalau pamannya eksfoliasi aja dan segala macam itu pasti menggeser. Cuman kondisinya adalah ada kulit yang misalnya jamurnya itu emang udah kebanyakan. Nah, kalau jamurnya udah kebanyakan, dia dieksfoliasi itu justru membantu supaya populasi jamurnya turun, bakterinya bisa hidup lagi. Kayak gitu. Tapi kalau kulitnya sebenarnya udah sehat, terus dia di over exfoliate gitu kan, pakai chemical peeling yang tinggi banget, yang keras banget. Akhirnya justru bakteri dan jamur baiknya malah mati. Itu malah jadinya jelek gitu kan. Jadi jawabannya sebenarnya tergantung. Makanya penting banget buat kita tuh tahu profil skin microbiome kita gimana. Sesuatu yang baru nih Nusantik. Bahkan ini satu-satunya skin lab ya di Indonesia gitu ya Kak? Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih alasan untuk pertama membuat Nusantik dan sebuah skin lab itu? Alasannya itu adalah karena kita ini kan backgroundnya kan rata-rata saintis ya. Setelah ada teknologi genomic sequencing itu, setelah biaya sequencing murah, kita tuh sebenarnya kayak mata kita terbelalak lah untuk akhirnya sadar kalau oh ya dulu tuh kita mikir namanya manusia itu adalah satu spesies aja gitu kan. Ternyata setengah dari badan kita itu microbiome, si bakteri, virus, dan jamur gitulah. Jadi dan mayority produk yang ada di pasaran, mau itu skincare, mau itu makanan, minuman, mau itu susu, semua itu didesain untuk tubuh manusia. Tidak mempertimbangkan setengahnya yaitu microbiome-nya ini. Nah, ini kan konsep yang sulit dan baru ya. Gimana caranya supaya warga 62 bisa menerima nih? Harus lewat sesuatu tuh yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Makanya kita harus masuk ke skin dulu gitu. Jadi Nusantik ini tuh sebenarnya benar-benar kayak beyond skin, tapi kita masuk ke skin ini adalah sebagai upaya dari kita untuk mengedukasi supaya makin banyak orang tuh ngerti betapa pentingnya microbiome itu. Oke. Jadi kecantikan memang sesuatu yang lebih mudah dimengerti ya daripada kelihatan. Yang genomic sequencing mungkin agak mengawang-awang nih buat masyarakat umum ya Kak ya. Tapi kalau swab wajah untuk tahu jerawatnya karena bakteri atau jamur kan lebih jelas ya harapannya. Oke, baik. Kak Shelin tadi sudah dijelaskan juga tentang biomescan untuk kulit. Aku boleh cobain nggak? Boleh dong, boleh banget. Yuk kita coba. Jadi ini adalah contoh reportnya yang setiap konsumen dari Nusantik bakal dapat Kak. Jadi yang pertama itu kita benar-benar jadi tahu pasti kulit kita itu banyakkan bakteri atau jamur. Jadi contohnya di orang itu dia jamurnya itu 78%. Nah dalam kondisi kayak gini pantas aja kalau dia pakai minyak-minyak beruntusan gitu Kak. Terus nggak hanya itu,
Di sini tuh jelas kayak pori-porinya dia itu majority yang mana. Di sini dia majority pori-pori yang tampak kecil, terus kayak pigmentasinya juga masih rendah, jadi masih sehat gitu ya. Nah, kemudian banyak juga parameter kulit yang lain. Misalnya kayak melanin. Melanin itu pigmen warna. Ternyata dia di sini tipenya itu antara European dan Mediterranean. Cerah, gampang kebakar juga ya. Gampang kebakar juga, makanya butuh banget sunscreen buat kayak gini. Kemudian yang kedua erythema. Ini adalah inflamasi. Ternyata inflamasinya dia masih minimum. Masih aman. Terus glossiness ternyata ya kategorinya normal lah, matte. Kusam enggak, tapi glow juga belum gitu kan. Jadi kita bisa lebih glowing abis ini. Kemudian pH atau acidic range-nya dia dalam kondisi normal, berarti dia milih sabun mukanya udah bener. Penting banget. Terus sebum. Jadi ternyata orang ini dia sebenarnya perasaan berminyak gitu, tapi ternyata normal. Area jidatnya malah kategorinya kering. Terus hidrasinya itu masih bagus banget gitu. Jadi skin barrier-nya masih bagus lah. Nah, kemudian kita juga kasih tips gimana caranya supaya microbiome-nya tetap seimbang. Lifestyle-nya juga ya? Betul, termasuk lifestyle-nya. Kalau yang ini tuh kayak rekomendasi lifestyle-nya seperti apa. Kemudian khusus rekomendasi perawatan kulit dia gimana. Dia masuk kategori ini. Jadi di sini jelas ya kayak pembersihnya tuh pakainya apa, tonernya apa, serumnya apa, moisturizer-nya gimana, sunscreen-nya gimana, dan kalau mau melakukan eksfoliasi apa yang harus dilakukan, pakai apa, maksimum konsentrasi berapa, seperti itu. Komplit banget ya? Iya, gitu Kak. Dan kalau ada produk Nusantis yang cocok buat dia akan muncul di sini. Tapi kalau Nusantis punya produk juga nih? Punya. Tapi kita sangat ethical, jadi kalau misalnya dia masuk kategori di mana cocok sama produk kita, baru kita masukin produk kita. Kalau enggak. Okay. Seperti itu Kak, jadi ini contoh reportnya. Menarik banget. Boleh di-spill nggak nih? Kira-kira range harganya berapa sih untuk melakukan semua tes ini tadi? Jadi kita tuh ada new price Kak, jadi yang terbaru itu untuk layanan full itu cuman kayak 1.299.000 aja. Dan ini kan buat tes yang sebenarnya kayak sekali seumur hidup gitu. Biaya skincare kan juga mahal, terus perawatan juga mahal. Jadinya kayak investasi segitu untuk kita jadi lebih tahu gitu kan kulit itu kita harga gimana. serum sih. Ya kan harga serum kan, daripada udah beli serum salah gitu kan, jadi mendingan tes dulu gitu. Oke. Nah, sahabat kompas.com, itu tadi tahapan-tahapan biomscan yang sudah saya lakukan. Ternyata sangat detail, hasil analisanya juga sangat lengkap untuk mengetahui seperti apa sih profil kulit saya dan juga treatment dan skincare yang cocok untuk dipakai. Jadi jika kamu punya berbagai masalah kulit dan nggak tahu nih apa penyebabnya, biomscan ini sangat direkomendasikan. Oke sahabat kompas.com, saya Lucia Kusana pamit. Jangan lupa tetap saksikan program Sehat Yuk di YouTube channel kompas.com. Sampai jumpa.